memberikan ini dulu. Ini sebetulnya saya ingin berbagi materi baru yang saya terima. Kebetulan ada tugas saya juga berkaitan dengan calon guru penggerak. Jadi mohon kesediaannya untuk mendengarkan ini dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar aja. Nah, saya sudah mendapatkan materi di guru penggerak, yaitu budaya positif dan restitusi. Jangan salah baca yang ini ya, kayaknya ada yang salah baca ya kan. Oke, budaya positif dan restitusi. Nah, saya yakin Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang ada di sekolah ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai yang harus kita kembangkan, apalagi kita akan menjelang kurikulum merdeka di tahun ajaran baru nanti, adalah nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira nilai apa saja yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak yang baik. Itu intinya yang pertama. Yang kedua adalah mandiri. Ya, mandiri, kita tahulah anak mandiri itu seperti apa, sesuai dengan usianya, gitu kan. Selanjutnya adalah berkebinekaan. Nah, jadi dalam berkebinekaan global kita diminta untuk mendidik kita untuk menyatukan diri dalam perbedaan-perbedaan. Artinya perbedaan itu kekayaan, perbedaan itu bukan penghalang. Tetap kita satu Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa juga Bapak Ibu ya, termasuk disiplin diri, berkolaborasi, refleksi dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita ini, misalnya disiplin tepat waktu, ya kan, disiplin waktu, tepat waktu kita datang ke sekolah, anak-anak tidak boleh terlambat. Kita selalu menanamkan itu kepada anak didik kita, baik di kelas ataupun dengan anak didik kita di luar kelas, di kelas yang lain. Tapi kenyataannya setiap hari masih ada anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri ada satu masalah, siswa saya namanya Kak Reza, sebutnya saya ya, itu setiap hari terlambat. Dan saya sedang melakukan pendekatan, sedang melakukan proses terhadap anak kita ini. Di harapan kita mudah-mudahan Reza dan Reza yang lain tadi ini bisa mengalami perubahan, mengalami kesadaran diri untuk memperbaiki dirinya, gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu tadi yang pertama, disiplin waktu, kemudian sopan santun, ya kan, kemandirian, menghargai orang lain, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang kita terapkan. Pastinya sekolah kita ini menerapkan itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan awalnya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keren Bapak Ibu kalau di kelasnya itu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya kan, biasanya di awal tahun ajaran baru kita buat, kesepakatan kelas apa yang mau kita buat di kelas kita ini. Ada beberapa poin seperti itu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Berawal atau berangkat dari titik keyakinan kelas. Nah, selanjutnya proses-proses akan berjalan setelah ini. Dengan begitu nanti akan terbentuk lingkungan positif di lingkungan sekolah kita, dan tentunya akan terbentuk budaya positif. Kalau sudah membudaya dari anak didik kita, kemudian kita nggak terlalu repot untuk mengurusnya atau menyelesaikan kasus-kasus yang berat. Contohnya ini, tapi sebenarnya kita masih menerapkan yang ini dulu. Baru setelah itu ini budaya positif, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bapak Ibu, selama ini saya juga, Bapak Ibu juga, selama ini apakah kita sudah menanamkan motivasi intrinsik pada anak? Saya pribadi saya mengaku, saya juga banyak melakukan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi yang berasal dari luar diri anak. Contoh, memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman, kemudian memberikan hadiah atau reward, itu adalah motivasi ekstrinsik yang sebenarnya bersifat sementara, gitu ya. Nah, kita bahas selanjutnya di sini. Penerapan budaya positif atau disiplin diri yang saya sebutkan tadi ada dengan motivasi ekstrinsik, ada dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik saya katakan tadi bersifat sementara, yaitu dengan melakukan hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Katakanlah si Mila, anak kita namanya si Mila, dia datang tepat waktu karena dia takut dihukum. Padahal harapannya bukan itu, dia datang tepat waktu karena dia memiliki kesadaran diri dan memiliki tanggung jawab, bukan karena takut dihukum. Atau si Budi datang tepat waktu
karena dia mendapatkan imbalan pujian dari guru. Itu motivasinya. Nah, motivasi yang seperti itu adalah motivasi ekstrinsik. Sebetulnya kalau ini saya berpendapat masih belum membentuk kepribadian dari anak karena sifatnya sementara. Tapi yang paling baik adalah ini motivasi intrinsik. Dia bisa menghargai diri sendiri sehingga dia bertanggung jawab atas apa yang harus dia lakukan. Nah, ini tugas berat kita sebenarnya, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak kita. Selama saya mengamati sebulan atau 2 bulan di sini, saya melihat motivasi yang paling banyak itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu 1-2 yang terlihat. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita, termasuk kita juga, ada kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin harus senantiasa dipenuhi. Yang pertama bertahan hidup, kedua merasa diterima atau kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penghargaan. Ketika salah satunya ini tidak didapatkan oleh anak didik kita di kelas, maka mereka akan berulah atau membuat masalah. Gitu ya. Ya, sama-sama kita belajar, saya juga mengalaminya. Ketika saya mengajar, ada anak yang ogah-ogahan, males-malesan, dia kurang bersenang-senang, saya lihat kesenangan. Berarti dia butuh kesenangan. Berarti kita belum memenuhi kebutuhan kesenangan akan dia dalam proses belajarnya. Sebenarnya seperti itu. Kemarin sempat diskusi sama Bu Nora, kita ya Bu Nora ya. Ini anak ditanya kok diam aja gitu ya. Iya, mengerti atau tidak? Dijawab tidak, enggak. Dijawab iya juga enggak. Kita yang bingung gitu ya Bu Nora ya. Nah, jadi sebenarnya kita di sini mencari sebenarnya kebutuhan dasar yang dia inginkan pada saat itu apa. Mungkin dia bisa saja dia kalau bertahan hidup pasti semua terpenuhi ya. Kasih sayang, mungkin dia kurang kasih sayang. Mungkin dia merasa kurang bebas pada saat itu. Kita terlalu garang misalnya. Atau dia butuh bersenang-senang. Dia belajar tapi butuh bersenang-senang. Makanya kita adakan game sekali ya, atau kita buat ice breaking dia mendapatkan kesenangan hidup. Kemudian dia mungkin butuh penghargaan. Ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Intinya kalau anak-anak kita ada masalah, dia terlambat datang ke sekolah, dia tidak memenuhinya, dia tidak menghargai gurunya, berarti ada kebutuhan dasar dia yang dia tidak penuhi saat itu. Tugas kita lah untuk mencari tahu kebutuhan dasar itu dan berusaha menemukannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah kontrol kita sebagai guru. Nanti kita bertanya dalam hati kita selama ini posisi kontrol kita sebagai apa? Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Bersama saya, manajer itu Bapak Ibu ya. Nah, penghukum, saya yakin kita semua pernah berada di posisi penghukum, betul ya? Sepakat ya. Dan ternyata ketika dalam posisi penghukum, mungkin pada saat itu anak itu berubah, suatu saat mungkin dia bisa balik lagi, dan ini bisa menimbulkan agresif yang dihukum. Anak yang terbiasa dihukum biasanya lebih liar dia kalau dia terbiasa dihukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita juga merasa anak-anak kita buat dia merasa bersalah. Contohnya nggak mau belajar dia, kita bilang seperti ini. Nah, ayolah belajar, kasihan ibu udah teriak-teriak, capek kali ibu. Nah, itu sebenarnya posisi kita itu adalah membuat merasa bersalah. Pernah Bapak Ibu melakukan hal ini? Pernah ya? Iya, saya juga pernah, saya juga pernah. Karena terlalu lelah kita ya kan, misalnya 8 les itu kita terus sedang berada di kelas itu. Kadang lelah, tolonglah ibu, itu capek kali. Nah, itu sebenarnya kita mengatakan itu, kita berada di posisi membuat merasa bersalah. Akibatnya murid merasa bersalah kalau yang mengerti ya kan, kadang-kadang ada juga yang tidak memahami itu ya kan, mengecewakan dan merasa gagal. Kemudian sebagai teman ada juga yang bagus komunikatif ya, dia berperan sebagai teman kakak. Ayo mbak, belajar lah. Nanti kita habis ini makan di kantin, kan kayak teman ya. Nah, kita makan di kantin gitu ya kan. Dampaknya memang akrab, tetapi ini murid akan bergantung kepada guru. Hasil surveinya seperti itu. Kemudian pemantau, murid memahami konsekuensi. Kalau nggak belajar, tidak menghafal vocabulary, misalnya bahasa Inggris tidak menghafal 20 macam vocabulary, maka ditambahi 5 lagi jadi 25. Itu sudah disepakati sebelumnya, ya kan? Itu adalah konsekuensi. Dia tidak perlu marah-marah. Kenapa Pak?
nggak gitu ya. Tapi apa konsekuensinya? Nah, kalau kamu nggak hafal 20 vocabulary, kita bantu 25. Oke, silakan tambahkan 25 kan gitu ya, Jadi ya kan. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Guru berdiskusi bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini yang bersifat sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bahwa sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini akan membuat dampak negatif. Tapi kalau yang ini masih bagus, teman pemantau manajer, ini yang bagus. Yang paling bagus adalah bertindak sebagai manajer. Nah, nanti akan kita bahas ya, dan bertindak sebagai manajer. Kemudian tadi saya dijulung membuat kata restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi ini nanti berkaitan dengan peran kita sebagai manajer. Ya. Nah, restitusi ini adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi, restitusi ini menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri, bukan dari luar tadi, tapi dalam diri. Ini untuk restitusi. Selanjutnya, ini tahapan segitiga restitusi yang, nah ini, Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi ini nanti kita bahas kalau Bapak Ibu mau sharing sama saya secara pribadi. Apakah kita bahas ini? Ya, apa saja tahapannya? Contohnya gini, saya kemarin ada tugas, saya buat skenario untuk menerapkan segitiga restitusi. Kami buat video sama anak-anak, Bapak juga tahu kemarin, ya kan, kita buat video. Misalnya si anak terlambat datang ke sekolah, misalnya, kita dialog sama dia, bukan kita marah-marahin, tapi dialog. Kemudian dialog itu menuntun si anak-anak agar dia mengakui kesalahannya, dia tahu apa penyebab dia terlambat, dia tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Jadi bukan dari kita, oke, besok kamu tidurnya lebih cepat, biasa kita gitu ya, tidurnya lebih cepat, besok kamu bangunnya biar lebih cepat, nggak terlambat lagi. Dengar itu? Ya, kayak gitu ya. Tapi dengan segitiga restitusi itu nggak gitu. Kita hanya mengarahkan pertanyaan-pertanyaan saja. Si anak yang berpikir menemukan solusinya sendiri. Oh iya Bu, tadi malam saya main game sampai malam, makanya pagi-pagi saya terlambat. Terus besok gimana? Dia yang menjelaskan. Oh saya berarti besok harus tidur lebih cepat Bu, biar bangunnya lebih cepat. Oh iya, mulai kapan? Mulai kapan? Nah, itu contoh-contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita nggak ada lah guru-guru yang darah tinggi ya kan. Mending kita, kalau posisi kita sebagai penghukum, kita semuanya kena hipertensi, ya kan? Nah, kalau posisi kita sebagai manajer, mudah-mudahan slow, santai kita ya kan? Nah, sama-sama kita belajar. Saya juga pelan-pelan juga ya kan, karena ini PL sebenarnya buat kita semua ya. Nah, kemudian ini kemarin saya ambil fotonya aja, videonya aja, tapi saya malu kalau ada video, saya tampilkan fotonya aja. Ini skrip sebenarnya ya, ini bukan kasus sebenarnya, ini skrip. Saya ada buat skenario-nya, dan ketika saya tanya kepada anak, ketika saya ajak ngomong kayak gitu, gimana nak? Oh, enak Bu, lebih apa? Tidak merasa dia menghakimi, dia tidak merasa dia terlalu gimana gitu ya, enak. Jadi saya sendiri pun ketika saya melakukan itu, saya lebih nyaman, lebih tenang, dia menemukan sendiri solusinya. Oh gitu. Jadi rasanya lebih enak rasanya gitu ya. Tapi ya tinggal berlatih lagi mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu yang Dewantara pernah berkata, rakyat yang merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya yaitu lahirnya tiada diperintah. Dia kodratnya itu bukan untuk diperintah. Jadi sangat disayangkan kalau kita kerjanya memerintah terus gitu ya. Batinnya bisa memerintah sendiri, dia yang memerintah dirinya sendiri. Tentu hal-hal yang baik gitu ya, dan dapat begitu sendiri karena kekuatan sendiri. Ini menurut Bapak Ibu Dewantara. Kemudian sebagai penutup ya, keyakinan kelas merupakan salah satu alat untuk membangun disiplin diri dengan menggunakan pendekatan restitusi dan posisi kontrol dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid yang dapat menguatkan karakter sesuai dengan visi yang telah dibuat dalam mewujudkan anak-anak yang merdeka dengan nilai-nilai kebajikan karena kekuatan sendiri. Anak-anak itu membentuk kepuasan sendiri, membentuk untuk melakukan disiplin diri. Nah, saya tidak bisa banyak-banyak di sini karena kita akan lanjut ke Canva. Jadi Bapak Ibu kalau mau sharing-sharing tentang ini boleh di luar ini ya Bapak Ibu ya, boleh ya. Nah baik Bapak